ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Hadj Fathullah Mata'anallahu Subhitu li hayatihi, serta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Dan kita niatkan semoga kita hadir di majlis yang berkah ini, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita yang sedang dalam urusan, Allah kasih kemudahan segala urusan-urusannya. Yang kurang sehat diberikan kesehatan zahir dan batin, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sampai di halaman 30 ya. Itu pasal yang kedua dari bawah. Nisabuz zuru'i wath thimari khamsatu awsuqin ya. Kita sudah membahas nisab zakat onta, zakat sapi atau kerbau, zakat kambing, zakat emas, ya. Zakat, sekarang zakat zuru, zakat hasil pertanian ya. Sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya. Faslun wa nisabuz zuru'i wath thimari ya. Ketemu halaman 30
Pasal yang kedua dari bawah. Ya, 9 baris dari bawah. Temu. Nisabuz zuru'i wath thimar. Ya. Ini batasan zakat, ya. Nisabnya zakat zuru, dari kata zara'a, ya. Zar'un, zuru. Ya, tanaman, jadi hasil tanaman. Wath thimari, dan buah-buah, ya. Bapak-bapak punya kebun, punya sawah, ya, sekali panen, gimana itu, ya, nisabnya. Nisabuz zuru'i wath thimari khamsatu awsuqin, katanya. Nisabnya, ya, nisab zakat hasil pertanian dan nisab zakat hasil buah-buahan, ya. Khamsatu awsuqin, itu zakatnya dia 5 awsaq, katanya. Minal wasqi masdarun bima'na al-jam'i. Kata wasaq itu kalimat masdar, wasaqa yasiku wasqan, ya. Bimakna, mengandung arti al-jam', menggabungkan, mengumpulkan. Li'annal wasqa yajma'u si'ana, katanya. As-sayyi'ana, karena wasqa ini dia menggabungkan, mengumpulkan as-sayyi'an, satuan-satuan, ya, takaran yang kecil, kumpulin. Wahia ay khamsatu awsuqin, ya. 5 awsaq itu adalah, ya, 1600 ritlin bil Iraqi, ya. Yang dikatakan 5 awsaq adalah atau sejumlah atau sama dengan 1600 liter, ya, bil Iraqi, menurut ukuran Irak. Karena pada saat itu di masa Irak, di Baghdad itu ilmu sedang, ya, luar biasanya. Banyak ulama-ulama mengarang standarnya di Irak. Wa fi ba'dhin nusukhi, dan di sebagian teks-teks kitab lain dia bukan bil Iraqi tapi bil Baghdadi, ya, menurut ukuran kawasan Baghdad. Ya, sama-sama aja, ya, Irak, Baghdad, ya, sama. Wa ma zada, dan jika lebih dari itu, dari 5 awsaq itu, fa bihisabi, maka tinggal diperkirakan saja menurut kelebihannya, gitu, ya. Waritlu Baghdadin indan Nawawi 128 dirhaman, ya. Menurut Imam Nawawi, nah ini Imam Nawawi bukan Imam Nawawi Bantani, bukan, ya. Imam Nawawi pengarang kitab Al-Adhkar, syarah kitab hadis, ya, gurunya ulama-ulama besar ini. Menurut Imam Nawawi, ya, 1 ritel Baghdad itu sama dengan 128 dirham, ya, wa arba'u asba'i dirhama, dan 4/7 dirham, gitu, ya. Ada perbedaan ini. Kalau menurut Baghdad itu 1600, menurut Imam Nawawi 128 dirham, ya. Kalau
Yang 1600 itu ya literalnya. Tapi kalau Imam Nawawi secara nilai dirhamnya 128 dirham dan yang 4/7 dirham. Wa fiha ay az-zuru' wa thimar. Ya. Adapun ya zakat pertanian dan zakat buah in sukita katanya bima is-samai, jika tanamannya itu Anda sirami bima is-samai dengan air hujan, wa huwal mataru yaitu air hujan, air langit maksudnya air hujan, wa nahwihi dan seperti air hujan, seperti kathalji, seperti apa asal itu, semacam embun, ya. Jadi ada orang bercocok tanam, ada yang pengairannya dia kagak modal, langsung dari air hujan tuh ditampung dialir. Satu, ya. Atau bisai gitu ya. Jadi atop ya. As-sayh wa huwal ma'ul jari. Atau dengan istilah sayh. Apa tuh sayh? Wa huwal ma'ul jari alal ardi. Air yang dialirkan dia di atas tanah bisa babisad di nahrin. Dengan sebab itu dibikin bendungan dia. Ketika dibikin bendungan, fayas'udul ma'u ala wajhil, maka airnya jadi naik. Ya. Nah, seperti gini beda muatan zakatnya, ya. Jadi saya ulang. Jika Anda punya ini kebun, ya, kemudian pengairannya dengan air hujan langsung katanya, atau katanya dengan air sayh, air bendungan. Kan air itu kalau ditahan di bendung makin lama makin naik gitu. Fayas adil ma ala wajil ard. Ya, kemudian dia meluap mengairi tanah sawah dah. Ya. Fayusqiha, kemudian diairin. Dengan dua cara tadi itu sama-sama ibaratnya kagak modal, hanya bikin bendungan. Nah, itu zakatnya al-usyru katanya, 1/10. Ya. Wa in sukiyat katanya bidaulabin, jika pengairan tanahnya itu ya dengan cara dulab, artinya apa? Bidom bacanya dulu di secara bacaan bidom middal, dalnya dibaca dhammah bidu, ya, wa fathiha, dan difathahkan boleh juga, ya, bidaulab, gitu. Ma yudiruhu al haywan, artinya ini semacam kincir air, ya, yang yudiru, yang digerakin oleh binatang, ya. Jadi misalnya kita bikin kincir air, kan itu kemudian digerakin oleh binatang, berarti kita menggunakan tenaga binatang, gitu ya. Au sukiyat katanya bin nadhi min nahrin au bi'rin, atau sawahnya itu dialirkan dengan cara ditimba airnya itu. Dari mana? Min nahrin, dari sungai, au bi'rin, atau dari sumur, bihayawanin, ya, yang diangkut dengan tenaga hewan. Kabairin, seperti ba'ir itu onta, au baqarah, atau sapi. Nah, kalau seperti yang ini, karena pengairannya dia ngeluarin modal ibaratnya, ya, ya.
pakai apa? Pakai tenaga gitu ya. Seperti ini zakatnya nisful usyri. Nah, setengah ya, setengah dari per 10. Berapa kalau sepertengah 10? Ada 5%. Nah, gitu ya. Wa fi ma suqiya bima is-sama'i wa daulabi masalan sawaun. Nah, jadi ada 3 nih. Wa fi ma, dan pada apa yang sawah yang suqiya disirami dengan air hujan dan dengan cara tadi ya, cara yang bermodal itu dengan alat ya. Contohnya sawaun. Jadi artinya dengan standar yang sama tuh. Ini zakatnya kena salah satu arba'il usri. Berapa tuh? 3/4/10. Kalau 3/4/10 sekitar berapa? 7,5%. Nah, itu kalau pengairannya dengan 2 cara. Jadi kalau pengairannya kita punya sawah kagak modal dah, nungguin hujan aja. Ya. Atau kita bikin air bendungan, kita tahanin lama-lama yang ngeluap. Nah, itu 10%. Jika kita pengairannya menggunakan dana kita, cara kincir air ya, dipakai ternak binatang, itu 1/5. Kalau kita dengan cara dua-duanya, mungkin hujannya jarang, akan menggunakan cara yang kedua. Nah, ya, itu keluarkan zakat buahnya, zakat tanamannya sebesar berapa? 3/4/10 ya, sama dengan 7,5%. Nah, gitu ya. Ada yang punya kebun, punya sawah, jamaah? Hah? Ada Pak? Di Kerawang. Walaupun jauh tuh namanya ada. Nah, berarti harus memahami ini nih ya, bagaimana cara pengairannya di sana. Itu ya. Beda jauh dengan konteks yang kita nanam sawah itu. Kalau di sini kan persoalan zakat ya. Buah dan ambil. Berdasarkan pada poin sekian jumlah sama. Itu yang kedua kan di sini. Dengan alat. Nah, persoalannya kemudian zaman dulu sawah itu kan milik pribadi. Sekarang sawah itu dapat nyewa. Ditambah dengan biaya menjadi pupuk ada ya. Macam-macam kayak bibit dan sebagainya. Ini kan beda banget. Nah, saya pengen tahu gimana cara solusinya mengatasi keadaan. Ini sebetulnya standarnya jadi tiga cara. Kalau kita lihat di Fathul Mu'in, tapi diterangin lagi jelas. Nah, tetap aja. Artinya kalau kita kagak modal sama sekali dalam pengairannya, dia keluar 10%. Kalau kita modal, berarti kan kita udah ngeluarin dana duluan 1/5. Nah, kalau kita menggunakan 2 cara tadi, nunggu air hujan dan dengan tadi itu 3/4, sama aja. Kita ada pupuk, ya ada apa, semuanya dihitung seperti itu. Ya. Dari hasil panen pertanian dan buah-buahan gitu ya. Taib faslun waktu kauwimu. Nah, ini sekarang bicara tentang zakatnya, zakat perdagangan ya. Mau bapak yang suka dagang ini ya. Waktu kauwimu urudut tijarah inda akhiril hauli bima usturiyat bihi. Nah, waktu kauwimu, dan dinilai ya, urud harta tijarah, harta perdagangannya. Kapan? Inda akhiril haul,
pada akhir haul tahun itu ya. Bima usturiat, berdasarkan dari harga yang dibeli. Mulai dia beli barang gitu. Sawa'un kana thamanu mali tijarah nisaban amla. Sama saja ya, harga harta perdagangan itu sampai nisab atau tidak sampai nisab. Kalau sampai nisab ya dia kena keluar zakat. Kalau nggak sampai ya nggak keluar. Ditanyakan kan selalu itu haul nisab ya. Tapi kalau zakat perdagangan, zakat buah-buahan kagak pakai haul kan, asal nisab aja. Baik. Fa'in balagat qimatul urudi akhirul hauli, jika sampai ya qimah nilai al-urud barang-barang dagangan tadi akhirul hauli pada akhir haul tahunnya, nisaban sampai pada nisabnya ya, zakah, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Wa illa fal. Tapi kalau kagak sampai kepada nisab zakat, enggak wajib. Ada pertanyaan, bagaimana dengan zakat profesi? Ya, zakat profesi dokter, sebentar aja dibuka udah gede hasilnya. Akhirnya dia mengatakan dia disamakan dengan zakat emas dan emas. Ya, 85 gram gitu. Ya 2,5%. Ada lagi ulama mengatakan ini kalau bahasa cinta, lain lagi bahasa cinta. Kalau bahasa cinta dia akan memberikan yang lebih banyak daripada ketentuannya. Gitu ya. Baik. Ada lagi yang tidak menggunakan haul. Ya. Di per bulan pakainya. Per bulan. Jadi hitungannya apa, sebulan dia dapat berapa lalu dia keluarin aja. Ya. Kemarin gimana ya? Ada orang-orang yang culas. Pada waktunya mau haul, wah lihat dia udah mulai nisab nih. Dia bagi-bagi dulu ke tetangga. Nah, itu padahal ya culas ya. Dan itu bukan zakat. Ya, itu dia sedekah. Kalau niatnya begitu, maka itu dikategorikan orang yang apa? Allah kagak berkahi hartanya. Ya. Baik. Jadi apa? Kalau sudah sampai nisabnya zakat, maka dia harus ngeluarin zakatnya. Wa illa fala. Kalau belum sampai ya jangan keluarin zakat. Itu aja yang simpelnya. Wa yakhriju min dzalika ba'da bulughi qimati malit tijarah nisaban. Ya, dan yukhraju apa tuh? Dia wajib mengeluarkan zakat dari harta dagangan tersebut. Ba'da bulughi, setelah sampai qimati malit tijarah. Setelah sampai nilai harta perdagangannya nisaban secara nisab. Artinya ketika sudah sampai nisab, dia wajib mengeluarkan zakat. Berapa tuh? Rubul usri minhu. Kalau zakat perdagangan dia mengeluarkannya 1/4 dari 10. Gimana hitungnya tuh? 1/4 dari 10. Ya 2,5% juga ya. Mudahnya gitu sebenarnya. 2,5%. Kalau 1 juta 2,5%-nya berapa? 25.000 ya. Nanti kecil padahal ya. Kecil padahal. 10 juta 10 juta 250 ribuan. Ya, kecil padahal. Ya Pak, harta kita berkah, bersih dan ya.
Kita nggak masuk dalam orang-orang yang tamak, yang serakus. Oke. Wa mastukhrija min ma'adil dhahab wal fiddah. Nah, sekarang dan yang dikeluarkan ya zakatnya daripada barang tambang seperti emas, perak ya. Yukhriju minhu, itu wajib dikeluarkan jika balagha nisaban. Sama ya. Bapak-bapak punya apa? Tambang. Di mana yang namanya tambang? Di Maluku, Palu, Bangka, ya maka beli itu banyak. Ya, kita punya tambang emas, perak, ya. Ini sebenarnya dilengkap. In balagha nisaban, jika sudah sampai nisabnya, yukhriju minhu, gitu. Ya, ini usul fikih gitu. Maka wajib dia mengeluarkan zakat. Berapa? Rubul usri, 1/4 dari 10. Ya. Makanya penting, bukan hanya ilmu agama, ilmu umum juga penting, matematika. Seperti ini teorinya pakai agama, tapi pas hitung-hitungannya perlu matematika. Ya, harus kita pelajari dua-duanya. Nah, di pesantren itu belajar dua-duanya tuh, umum dapat, agama dapat. Ya, fil hali, ya seketika. Nah, jadi seketika dia sudah harta tambang emas peraknya sudah sampai nisabnya, berarti katakanlah 85 kg gitu. Dia seketika itu juga harus mengeluarkan 1/4 dari 10-nya. Jadi jangan ditunda-tunda. Yang tadi seperti tadi Pak, yang tadi Bapak bilang, ada yang langsung kontan seketika itu, ada yang dibuat mingguan atau bulanan. Ya. Ini dia langsung aja. Hari itu jadi, hari itu langsung dia keluarin. Ada juga. Ada juga nanti aja dihitung per minggu karena masih belum ini, boleh juga begitu. Ya. Yang penting masih ada niat dia mau ngeluarin zakat. Yang paling bahaya nggak mau ngeluarin sama sekali. Ya. In kanal mustakhriju min ahli wujub zakat. Nah, jika orang yang mengeluarkan itu diantara emang orang yang wajib mengeluarkan zakat. Selesai itu. Wal ma'adinu jamu ma'danin. Nah, sekarang ma'adin itu tambang, ya. Kata ma'adin ini adalah jamak, ya, harusnya jamak taksir dia. Min ma'dan. Bi fathi dalihi. Dalnya dibaca fathah. Ya, ma'dan itu. Wa kasriha boleh juga dibaca ma'din. Nah, boleh ma'dan, boleh ma'din. Jamaknya ma'adin. Ya. Ismun limakanin. Nah, ma'dan ini barang tambang ini katakanlah itu nama tempat khalaqallahu ta'ala fihi, ya, yang Allah ciptakan di dalamnya min mawatin au milkin. Nah, yang namanya barang tambang ini itu Allah ciptakan itu bisa dari min mawat. Emang itu dia emang berasal dari tanah. Artinya kagak punya pemiliknya gitu. Au milkin, atau dari yang punya miliknya. Kan ada barang tambang yang sudah dikuasai oleh perorangan, oleh syirkah, ya, gitu. Wa ma yujadu minar rikaz. Nah, selesai itu ya. Sekarang wa ma yujadu minar rikaz. Dan harta rikas. Apa harta rikas? Harta karun. Dan yang ditemukan daripada harta karun. Masih ada nggak? Dulu pernah ada di daerah mana tuh? Sukatani apa? Kali-kali dapat harta temuan lah bahasa kitanya, ya. Bahasa Arabnya rikas. Wa huwa dafinul jahiliyah, ya. Itu harta yang terpendam
ya, yang ada pada masa-masa jahiliyah. Wa hiyal halatul lati kanat 'alaiha al-arabu qabla al-islam. Yaitu sebuah kondisi, ya, kondisi orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Jadi orang jahiliyah dulu misalnya dia punya harta, dia pendem di tanah, ya. Kemudian datang Islam, nemuin harta itu, nah, itu harus dikeluarkan zakatnya. Jadi wahyal halatul lati kanat 'alaiha al-arab, yaitu sebuah kondisi yang orang Arab itu hidup qabla Islam, sebelum Islam. Minal jahli, dari kebodohannya, ya, billahi, kepada Allah, dari ketidaktahuannya kepada Allah, wa rasulihi, ya, jahiliyah kan belum datang syariat Islam, ya, belum tahu tentang Rasulullah, wa syara'il Islam, dan belum mengenal tentang syariat-syariat Islam, ya. Fafihi ay ar-rikaz, dan di dalam harta rikas itu, ini namanya sibuk jumlah al-khamsu, itu, ya, mubtadanya muakhar. Di dalam zakat harta temuan itu, dia wajib mengeluarkan al-khams, 1/5, berarti sekitar 20%, karena gitu ya, ada persen. Wa yusrafu masrafaz zakah, dan itu akan dikeluarkan pada tempat zakat alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, ya, artinya kepada 9 asnaf, ya. Nanti terakhir disebutkan 8 asnaf, baru setelah itu pindah ke bab puasa. Wa muqabiluhu, dan muqabilnya, ya, yang kalau sebandingnya, ya, annahu yusrafu ila ahli khams, ya, zakat rikas itu bisa dikeluarkan kepada ahli 1/5 yang disebutkan dalam ayat fai. Nah, kita mengenal ada harta fai, ada harta ghanimah, ya, dalam dunia Islam. Apa harta fai, apa harta ghanimah? Kalau harta ghanimah, harta yang didapatkan dari hasil peperangan, rampasan perang, ya, seperti perang Uhud dulu. Nabi udah pesan, apapun yang terjadi jangan ada yang turun dari Jabal Hunain, sekarang Jabal Rumah. Tapi sahabat kayaknya udah mau menang nih, ya, kafir Quraisy sudah kocar kacir kabur di ke bawah gunung, lihat banyak harta rampasan perang, itu namanya harta ghanimah, kuda misalnya, emas, macam-macam, pedang, ya. Lupa apa pesan Nabi, jangan ada yang turun. Ini tergoda tuh, sahabatnya tergoda, ya. Pada hidup di masa Nabi, katanya apapun yang terjadi matahrak, jangan ada yang turun, tetap di posisinya itu. Turun. Khalid bin Walid yang saat itu masih komandan non muslim melihat mereka sudah mau kabur tuh. Wah, itu pasukan turun tuh. Ini apa kelemahan mereka? Langsung muter dari arah belakang naik ke atas. Maka disitulah banyak sahabat yang hafal Quran pada meninggal dunia. Di antaranya Mus'ab bin Zubair, ya. Beliau yang megang bendera, dipedas, dipotong tangannya, pegang tangan kiri, dipotong lagi, dijepit tangan kaki kanan, potong lagi, dijepit lagi kaki kiri, dipotong lagi, sampai begitu, sampai akhirnya wafat. Zaman dulu kalau bendera itu sudah pindah ke musuh, berarti dikatakan kalah. Makanya dalam perang Uhud dicatat dalam sejarah umat Islam kalah. Sampai serem kondisinya. Faqad qutila Muhammad. Kalau kita baca tafsir soal Baqarah diceritakan, katanya ini ada bisikan dari iblis, suara khawf. Muhammad telah terbunuh. Yang bagaimana untuk kondisi kejiwaan sahabat, Pak?
Rasulullah terbunuh, itu down banget itu. Sayyidina Hamzah juga wafat di situ, terbunuh oleh Wahsy. Ya, kalau harta fai, harta yang didapatkan dan bukan dengan cara rampasan. Dari apa? Dari upeti. Ya, orang-orang yang dulu tinggal bersama Nabi non Muslim dia bayar upeti. Namanya harta fai. Ya. Ini kajiannya kagak terlalu mendalam ya. Namanya Fathul Qarib kan untuk pemula. Nanti kalau meluas lagi baca Fathul Mu'in, ya ada Talibin, Fathul Wahab, Fathul lah yang banyak. Ya. Dan Jizyah, seperti apa? upeti, iya bersama juga. Iya, jadi non Muslim yang tinggal bertentangan dengan Nabi itu mengeluarkan ini. Itu kan kalau itu kan dari non Muslim yang kasih ke karena kan pengaruh. Ya. Itu pemerintahan. Itu kan ke pemerintahan. Kenapa pemerintah itu memberikan zakat? Makan zakat. Kalau zakat kan kepada Muslim. Nominalnya berarti Apa? nominal yang harus dikeluarkannya itu. Apa dibagi-bagi gitu seperti ghanimah? Oh, cara pembagiannya. Nah, itu emang ada dikisahkan. Zaman Nabi yang ngatur. Nabi yang bagi. Tapi lebih banyak kepada yang ikut perang. Yang perang. Itu misalnya harta rampasan perang itu dibawa tuh, misal ke Madinah. Ada juga yang di tempat itu harus dibagi juga. Ada juga. Sisanya dibagi kepada yang lain. Ya. Itu kagak ada perpernya tuh masalah Nabi aja. Sama juga yang pemberian upeti itu seperti itu juga. Pemberian apa? Upeti yang ya. Muslim kepada Nabi itu. Faiz itu. Iya. Pemberiannya seperti itu juga sama. Jadi kewenangan Nabi kan. Iya. Tapi ini ya nih yang ngikutin ini ya. Wa muqabiluhu dan berbeda annahu yusrafu ila ahli khams. Ya, itu dibagikan kepada ahli khams 1/5 al-madhkurin fi ayatil pay. Nah, berarti di sini disebutkan dibaginya 1/5 ya pada harta pay, pada ayat-ayat tentang harta pay ya. Allah menyebutkan dalam sebuah surah Al-Hasyr, ma afa Allahu ala rasuli min ahli al-qura ya. Dia mendapatkan di sini 1/5. Kalau kita lihat dari harta karun, harta temuan, harta fai itu ala mu'tabar dibaginya 1/5 itu ya. Kalau 1.000.000 1/5 berapa? 5.000. Nah, kecil. Oke. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Nah, sekarang pindah ke zakat fitrah. Dalam beberapa hadis istilahnya dia ada yang pakai istilah sedekah, sedekatul fitri ya, sama aja. Wa yuqalu laha ya zakatul fitri, fitrah ya, dan dinamakan juga dia zakatul fitrah ya. Ay al-khulqah. Nama lain zakat fitrah adalah ay al-khulqah. Bi thalathati asya, dengan 3 perkara ya. Wajib zakat fitrah ya dengan 3 perkara. Pertama al-islamu. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu pertama orang Islam, beragama Islam. Fala fitratan ala kafirin asliyin, katanya. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah kepada orang kafir yang
asli. Ya. Illa kecuali fi raqiqihi kepada hamba wa qaribihil muslimin dan orang terdekat orang muslim. Yang kedua, wa bi ghurubis syamsi min akhir yaumin min syahr Ramadan. Ya. Dikeluarkannya terbenamnya matahari dari hari terakhir bulan Ramadan. Batasnya itu, batas akhirnya. Jadi bisa Ramadan sampai tanggal 30, dari 30 Ramadan ya. Tanggal hari terakhir batasnya matahari terbenam, berarti maghribnya. Biasanya sudah Idul Fitri ya. Wa hina idzin, dan ketika itu fatakhruju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurub ya. Dan ketika itu wajib dikeluarkan zakat fitrah atas orang yang mati ba'dal ghurub, meninggal sebelum matahari terbenam. Duna man ulida ba'dahu, tapi enggak kena zakat orang yang terlahir setelahnya. Bapak-bapak punya anak ya, istrinya melahirkan sebelum matahari terbenam di hari terakhir Ramadan misalnya. Lahirnya misalnya pagi-pagi zuhur asar, dia kena zakat fitrah ya. Tapi di atas itu dia enggak kena. Gitu. Ini penting ini. Wah, udah kena, ini belum kena gitu ya. Wa wujudul fadli, yang berikutnya ya, wajib dia mengeluarkan zakat adanya apa? Fadl. Dia punya kelebihan. Ya. Saya terbayang dulu kita masa-masa di Mesir itu kan ini zakatnya wajib atas orang muslim. Ya. Kita lagi pas masa-masa tahun 98 itu ya, krisis. Kita nggak punya, makanya dari teman saya dikasih ke saya keluarin lagi terus begitu. Ya. Wa huwa yasaru syakhsi bima yufaddil. Ya. Yaitu orang yang kelebihan harta dia. An-kutihi, dari makanan pokoknya. Wa kuti iyalihi, dan makanan pokok untuk keluarganya. Fi dzalikal yaum, hanya dalam satu hari itu aja. Ya, dia punya kelebihan, dia harus ngeluarin zakat. Ai yaumul Id, ya, itu pada hari Idnya. Wa kadza lailatuhu aidan, demikian juga pada malamnya. Wa yuzakki asy-syakhsu an nafsihi, ya, dan seseorang itu harus yuzakki, mengeluarkan zakat an nafsihi, untuk ini an kita artikan untuk dirinya sendiri. Wa amman talzimuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan untuk orang-orang yang yang wajib dia nafkahkan, yang termasuk orang-orang muslim. Siapa? Ya, istri kita, anak-anak kita. Makanya si God mengeluarkan zakat fitrah gimana? Contoh, saya ngeluarin buat saya dulu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri al wajibah alayya an nafsi. Ya, lillahi ta'ala, atau fardhu lillahi ta'ala. Buat istri kita, karena istri kita termasuk aman talzimuhu nafaqatuhu. Kita harus kasih nafkah ke istri. Ya, jangan hanya nafkah batin aja. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri al wajibah alayya, yang wajib atas diriku, an zaujati, seperti namanya Daratul Laila binti Ahmad lillahi ta'ala. Buat anak saya yang perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri al wajibah alayya, tetap yang wajib atas kita nih, bapak suami. An binti, seperti namanya lillahi. Anak laki-laki, nawaitu an ukhrija zakatal fitri al wajibah alayya an waladi, sebut tidak.
Misalnya Ahmad bin Salahuddin lillahi ta'ala, ya. Dan seseorang wajib mengeluarkan zakat an nafsihi untuk dirinya sendiri, wa amman talzimuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahkan di antara orang-orang muslim. Fala yalzamul muslimu fitrata abdin wa qaribin wa zawjati kuffarin. Tidak wajib seorang muslim fala yalzam muslim tidak wajib seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah untuk seorang hamba, kerabat, istri yang kafir. Masa itu kan masih ada sahabat istrinya kafir, enggak wajib dia ngeluarin. Kerabatnya masih non muslim enggak wajib dia ngeluarin. Tapi selama dia muslim semuanya tadi amman talzimuhu nafaqatuhu. Wa in wajabat nafaqatuhum, dan jika wajib menafkahkan mereka. Wa idza wajabatil fitratu ala syakhsi, apabila wajib mengeluarkan zakat fitrah atas seseorang, fayukhriju sa'an. Istilahnya sa'an, maka dia wajib mengeluarkan satu sok. Satu sok itu kalau kita ada 4 mud. Katakanlah dua tangan, satu mud itu tangan orang laki-laki gede ya. Istilahnya so'an min kuti baladihi, dari makanan pokok negaranya. Kita apa nih? Beras, maka ngeluarinnya beras. Di Mekah misalnya korma, ngeluarinnya korma. Ada nggak di Indonesia yang selain beras? Jagung ngeluarinnya. Begitu. Sagu, pempek gitu. In kana baladiyan, jika dia penduduk aslinya, beras ya. Pain kana fil baladi aqwatun. Bagaimana jika di satu negara, satu kawasan makanan pokoknya banyak, ada beras, ada jagung misalnya, apa lagi ghalaba ba'duha, sebagiannya lebih mendominasi, wajiban ikhraju minhu. Kita misalnya bikin ada Indonesia, ada beras, ada jagung, sagu, mana yang lebih dominan? Beras, berarti kita ngeluarin beras. Jangan roti, jangan. Di Mesir gandum gandum. Walau kana syakhsu fi badiyatin, ini kan pikir gitu. Seandainya seseorang ada di sebuah badiyah, sebuah pedalaman di hutan misalnya, di padang Sahara gitu. Laku tafiha, dia kagak punya makanan pokok tuh. Katanya apa? Akhraja min kuti aqrabil bilad ilaihi. Maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya dengan makanan pokok yang dekat dengan negaranya. Misalnya di mana tuh? Itu saya orang tinggalnya misalnya kagak punya makanan pokok. Lihat dia berdampingan dengan apa nih? Misalnya Mekah sama Madinah. Madinah korma, berarti Mekah itu namanya. Lebih jarang ya. Ada nggak satu daerah yang kagak ada makanan pokoknya? Makan duitnya dia. Dipikirnya. Baik. Wa man lam yusir bisa'in bal bi badi lazimahu dzalikal ba'd. Kalau dia kagak bisa, artinya tidak memiliki satu sok aja, bal bi badihi, tapi dia hanya punya setengahnya aja, lazimahu,
dzalikal ba'd. Ya, artinya dia pengen ngeluarin zakat fitrah, kagak punya satu sok. Ya boleh lah setengahnya, nggak punya. Ya, tadi kan orang yang ngeluarin zakat dia punya kelebihan dalam satu hari itu aja. Begitu. Ya. Wa qadruhu ay as-sa'u, di sini baru takarannya nih, ya. Dan takarannya ay as-sa', takaran satu sa' itu khamsatu artalin, 5 liter. Wa thulutsin, dan sepertiga, bil iraqi, menurut ya apa ukuran daerah Irak. Kalau kita udah jelas itu berapa? 3,5 liter. 3,5 liter aja itu kalau diduitin beda-beda itu. Bergantung berasnya. Nah, jamaah juga jangan culas. Jamaah sehari-hari makannya beras yang pulen, yang seliternya 12.000. Mulai zakatnya 12.000, jangan yang 10.000. Ya, tapi dipiki itu gitu, dipiki yang luas lagi. Kalau jamaah makannya berasnya yang 10, ya, boleh nggak dia ngurangin yang 12.000? Lebih hebat, ya, lebih banyak mengeluarkan. Itu bagus. Ya. Wasabaqa bayan ritli al-iraqi fi nisabi zuru'i, dan telah lewat penjelasan 1 liter Irak dalam nisab pertanian. Faslun, wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga jamaah diberikan banyak karunia Allah, banyak rezekinya, rezeki hissiyah, rezeki ma'nawiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besoknya tentang 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Jamaah, saya lupa ya, kita baca Al-Fatihah. Ustaz Nur, saya kurang sehat, ya kita doakan semua jamaah yang kurang sehat diberi kesehatan, ya, zahir dan batin, panjang umur, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan Ustaz Nur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma afina wa afil muslimin. Ya Allah, berilah kepada kami kesehatan zahir dan kesehatan batin. Peliharalah kami dari segala macam penyakit-penyakit. Sehatkanlah badan kami zahir dan batin untuk beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, mungkin saya Sabtu terakhir saya ada di luar kota. Ya betul ya. Sabtu depan, Sabtu keempat ya. Saya lagi di luar kota. Libur.